Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ilmu Alamiah Dasar akan mempresentasikan tentang kelahiran alam semesta dalam pandangan Islam, yang beranggotakan Aulia Amalia, Arabella Saneta, Eli Samrotul Fuada, dan Fatina Honsa Sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mengenai materi kelahiran alam semesta dalam pandangan Islam pastinya berkaitan dengan ayat Al-Quran, yakni salah satunya dalam Quran surat Yasin ayat 12 yang artinya, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yakni Laul Mahfuz. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah berkuasa dalam penciptaan manusia sebagai bagian dari alam. Lalu perjalanan alam jagat raya telah ditakdirkan dalam kitabnya, yakni Laul Mahfuz. Alam ini asal mulanya bersatu padu, lalu terjadi guncangan yang dahsyat akibat terpisah-pisahnya berbagai planet, seperti yang tertera dalam firman-Nya. Dan apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mereka tidak juga beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Jadi dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 ini menjelaskan bahwa dahulu alam semesta ini merupakan sesuatu yang bersatu padu, lalu terjadi guncangan dahsyat, maka terjadilah terpisah-pisah dari berbagai planet. Semesta alam yang terpadu mengalami ledakan dahsyat atau yang dikenal dengan Big Bang. Ledakan dahsyat adalah terpecahnya berbagai galaksi yang melahirkan berbagai planet, termasuk bumi, matahari, dan bintang-bintang di angkasa. Menurut teori Big Bang, alam semesta berawal dari sebuah titik yang panas, lalu mengembang dan mendingin hingga saat ini. Teori mengenai pembentukan alam semesta inilah yang terdepan dalam menjelaskan kejadian alam semesta yang besar dan ajaib, yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dialah yang Maha Pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui, yaitu Nabi Muhammad. Quran Surat Al-Furqan ayat 59. Bumi sebelumnya adalah planet yang mati, dan Allah menghidupkannya dengan menurunkan air dari langit, seperti firman-Nya dalam Quran Surat An-Nahl ayat 65. Dan Allah menurunkan dari langit air, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah mati. Quran Surat An-Nahl ayat 65. Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Quran Surah Al-A'la ayat 2-3. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Robmulah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberikan peringatan bagi orang yang tidak beriman.
Quran Surah Yunus ayat 101. Perintah kepada Nabi Muhammad dan seluruh umat manusia agar mengadakan penelitian terhadap semua ciptaan Allah yang terdapat di langit dan di bumi, agar mengambil hikmah dan manfaat untuk kehidupan manusia. Dalil Quran tentang galaksi. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa bulan bergerak sesuai dengan rotasinya, yaitu memutari bumi, dan planet-planet lain termasuk bumi memutari matahari mengikuti rotasinya. Selanjutnya adalah dalil Al-Quran tentang black hole. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Quran Surat At-Takwir ayat 15 dan 16. Pada ayat tersebut, Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang sesuai dengan sifat black hole, yaitu khunnas atau yang tidak terlihat, invisible. Lalu al-jawari yang beredar atau move, dan satu lagi adalah kunnas atau menelan semuanya. Ayat yang terakhir dalam kelahiran alam semesta yaitu surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan, dan kepada gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.